Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam renungan harian. Baik, kemarin dan hari yang sebelumnya kita telah belajar tentang priority, di mana susunan pertama bagaimana Tuhan Yesus Kristus berkhotbah di atas bukit tentang mereka yang berbahagia, siapa yang memiliki kerajaan surga. Dan kemarin kita telah berbicara tentang garam dan cahaya. Kita perlu menjadi tanda, kita perlu menjadi terang, kita perlu menjadi satu cahaya yang sangat terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, di dalam siri renungan setiap hari yang disediakan oleh saya, Gembala Rikson Matangan, kita akan teruskan dengan ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus melalui khotbah di atas bukit, diambil dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-20, bertajuk ajaran tentang Taurat. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya akan bacakan di sini ajaran tentang Taurat. Janganlah menganggap bahwa aku datang untuk menghapuskan Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku tidak datang untuk menghapuskannya, tetapi aku datang supaya semua ajaran itu berlaku. Ingatlah, selama langit dan bumi masih ada, titik atau huruf yang terkecil sekalipun di dalam hukum Taurat tidak akan dihapuskan jika semuanya belum berlaku. Oleh itu, sesiapa yang melanggar hukum yang paling tidak penting sekalipun, serta mengajar orang lain berbuat demikian, orang itu akan menjadi yang paling tidak penting antara orang yang menikmati pemerintahan Allah. Sebaliknya, sesiapa yang mentaati Taurat dan mengajar orang lain berbuat demikian, orang itu akan menjadi penting antara orang yang menikmati pemerintahan Allah. Oleh itu, ingatlah bahwa kamu dapat menikmati pemerintahan Allah hanya jika kamu lebih setia daripada guru Taurat dan orang Farisi dalam usaha kamu melakukan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ayat yang terakhir itu sangat-sangat mengejutkan saya. Kata Yesus di dalam ayat terakhir itu, oleh itu ingatlah bahwa kamu hanya akan menikmati pemerintahan Allah jika kita lebih baik melakukan daripada orang-orang Farisi dan guru-guru Taurat. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, maksud Tuhan Yesus dalam ayat yang terakhir itu bukan menunjukkan usaha kita untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi maksud Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-20, ayat yang terakhir itu adalah bagaimana hati kita, hidup kita ingin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingin sungguh-sungguh mengasihi Yesus, ingin sungguh-sungguh mengasihi Allah Bapa di sorga, dan bukan semata-mata untuk melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu penting, tetapi Yesus mau tunjukkan di sini adalah keselamatan manusia itu bukanlah ditentukan dengan kita melakukan hukum Taurat, tetapi satu-satunya cara untuk kita selamat adalah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam firman Tuhan, di dalam suratnya, bahwa Rasul Paulus mengatakan begini, manusia tidak akan dapat menyelamatkan diri dengan hanya perbuatan kita. Perbuatan baik kita tidak akan menentukan kita selamat. Tetapi kita selamat hanya karena kasih karunia Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi tidak akan dapat mampu untuk melakukan hukum Taurat. Sebab itu ajaran tentang Taurat ini Tuhan Yesus letakkan di tempat ketiga di dalam priority khotbahnya. Matius menuliskan ajaran tentang Taurat ini di tempat yang ketiga di dalam keutamaan khotbah Tuhan Yesus Kristus, karena Matius mau menunjukkan bahwa hukum Taurat itu masih penting. Tetapi hukum Taurat tidak akan bisa menyelamatkan kita. Melakukan hukum Taurat tidak akan bisa menyelamatkan kita, tetapi satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan Yesus mengatakan di sini dengan sangat-sangat tegas bahwa selagi langit dan bumi masih ada, satu titik, satu huruf, sikit pun hukum Taurat tidak akan dihapuskan. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk melengkapkan, untuk menyelesaikan segala yang perlu dilakukan oleh manusia melalui hukum Taurat. Karena itu, kita syukur puji Tuhan, selepas hidupnya Tuhan Yesus, selepas matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib,
kita hidup bukan lagi di bawah kutuk hukum Taurat, kita bukan hidup lagi di zaman hukum Taurat, tetapi kita hidup di era kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena itu umat-umat Kristen tidak lagi terikat dengan hukum Taurat, tapi kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau kita bertanya kita perlu atau tidak untuk melakukan hukum Taurat, kita hanya perlu menghormati hukum Taurat. Kita hanya perlu menghormati hukum Taurat dan kita boleh melakukan hukum Taurat tersebut, tetapi itu bukanlah satu cara untuk kita selamat. Pada ketika zaman perjanjian lama, di mana hukum Taurat adalah tanda untuk berjaya diterima, berjaya untuk diperkenankan oleh Allah, pada ketika itu hukum Taurat adalah tandanya. Hukum Taurat perlu dilaksanakan untuk mereka selamat. Tetapi pada zaman kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi diselamatkan karena hukum Taurat. Kita tidak lagi diperkenankan karena melakukan hukum Taurat, tetapi kita diperkenankan karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menyembuhkan kita, untuk memastikan kita selamat, untuk mengeluarkan kita daripada kutuk hukuman maut di neraka yang kekal. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita berusaha bersama-sama, kita berusaha bersungguh-sungguh, kita menjaga kasih karunia itu, kita menjaga anugerah keselamatan itu dengan sangat-sangat baik, supaya kita tidak akan terkeluar daripada golongan, daripada kalangan, daripada orang-orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tapi saudaralah, Tuhan Yesus mengasihi siapa saja di dunia ini, sama ada kita melakukan hukum Taurat atau tidak, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Allah Bapa di sorga sanggup untuk mengampuni kita. Saudara, yang terakhir daripada saya pada hari ini, Tuhan Yesus berkata, jangan menganggap aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk semua itu berlaku. Maksudnya melengkapkan, menggenapi semua yang sudah dituliskan di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat untuk menghapus dosa. Hukum Taurat diadakan supaya manusia mempunyai cara untuk melakukan sesuatu supaya dosa yang mereka lakukan dapat dihapuskan melalui banyak sekali ritual, melalui banyak sekali amalan-amalan penghapusan dosa. Tetapi mereka tidak mampu. Karena itu Tuhan Yesus hadir di dunia untuk memampukan semua orang tanpa melakukan apa-apa menerima keselamatan dan pengampunan yang sejati daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya Tuhan Yesus pasti ada bersama-sama dengan kita. Dan saya bersyukur karena hukum Taurat tidak lagi mengikat kita, tetapi kasih karunia Tuhan Yesus sentiasa bersama-sama dengan kita. Oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, berpeganglah terus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan risau, jangan gundah gulana kalau kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Karena itu bukan lagi satu tanda, satu cara, itu bukan lagi satu ikatan kita untuk diperkenankan dan dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Yesuslah yang sudah mati untuk kita. Yesuslah yang sudah sanggup berkorban untuk kita. Yesuslah yang sudah sanggup melepaskan segala-galanya. Yesuslah yang sudah sanggup dihina, dicerca, dimaki, dimalukan, diludah, dipukul, ditendang, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus kita daripada hukuman dosa yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Kita sangat diberkati dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa semoga pada hari ini, sempena cuti umum ini, saya berdoa saudara dan keluarga saudara diberkati Tuhan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Daripada saya,
Gembala Rikson Matangan, kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.